Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan mulai membaca atau melihat butiran-butiran ketauhidan atau nilai-nilai ketauhidan dalam butiran-butiran hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, sebuah kitab yang tua dan sangat sepuh dalam dunia tasawuf, ya. Meskipun kitab ini tidak disebut kitab tentang tauhid secara khusus, tapi isinya adalah saripati tauhid, ya. Isinya adalah pengamalan tentang ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan coba baca setiap pertemuan itu satu hikmah dalam kitab ini, yang jumlah hikmah di dalamnya itu mencapai 200 lebih, ya. Insyaallah kita akan baca setiap pertemuan satu hikmah, kemudian kita ambil pelajaran-pelajaran penting untuk dapat kita amalkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hikmah yang pertama, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda berpegang kepada amalan adalah nuqsanur raja', kurang harapan, ya, berkurang harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika terjadi dosa. Di antara tanda seseorang berpegang kepada amalannya atau bergantung kepada amalannya adalah terjadinya berkurang harapnya kepada Allah ketika dia terjatuh dalam dosa atau ketika dia terpeleset. Nah, kita lihat apa yang bisa kita ambil daripada hikmah ini. Yang pertama, bahwa kita semua hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Beramal adalah perintah. Hal tersebut sebagaimana banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, juga banyak Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadisnya.
Di antaranya Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Faqul i'malu. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, i'malu, beramallah. I'malu, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah akan melihat amalan kalian. Demikian juga Rasul akan melihat amalan kalian. Demikian juga orang-orang beriman akan melihat amalan kalian. Nah, ayat ini sangat jelas sekali, sangat terang sekali, memberitahukan kita atau memerintahkan kita untuk beramal. Maka dari sini kita simpulkan bahwa beramal itu perintah. Ya, beramal itu adalah perintah. Namun kemudian yang menjadi persoalan, tujuan kita beramal itu untuk apa? Tujuan kita beramal itu kemana? Nah, dalam Al-Quran Allah mengarahkan kita setidaknya ada 3 tujuan beramal. Ada 3 tujuan beramal, masing-masingnya itu bertingkat. Tidak setingkat, tapi beda tingkat. Tujuan yang pertama beramal adalah untuk mendapatkan pemberian dari Allah. Ya. Tujuan pertama beramal untuk mendapatkan pemberian dari Allah. Apa itu pemberian dari Allah? Banyak sekali. Surga, pahala, kenikmatan. Ya. Itu tujuan pertama beramal. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, i'malu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan apa? Bima kuntum ta'malun, dengan amalan yang telah kalian persembahkan. Maka ayat ini memberikan kita motivasi dalam beramal, bahwa tujuan beramal itu adalah untuk mendapatkan surga. Bahwa untuk mendapatkan surga itu adalah dengan cara beramal. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada orang tersebut hayatan thayyibah, akan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Ini level pertama beramal, seorang hamba dalam beramal. Dan ini perintah Allah. Tapi level pertama, tingkat pertama, bahwa seseorang beramal itu untuk mendapatkan pemberian Allah. Saya ulangi, untuk mendapatkan pemberian Allah, bukan Allah. Dia beramal bukan Allah, karena Allah bukan. Pemberian Allah. Seperti seorang anak yang membantu orang tuanya, bukan karena ingin membantu orang tuanya, tapi karena setelah dia membantu orang tuanya itu, dia dikasih jajan. Jadi dia membantu orang tuanya bukan karena orang tuanya,
tapi karena ada janji akan diberikan jajan oleh orang tuanya. Ya, sampai di sini bisa dipahami bahwa ada orang beramal dan Allah sendiri memerintahkan itu, ya, bahwa beramal tujuannya untuk mendapatkan pemberian Allah. Tujuan yang kedua, beramal adalah untuk Allah. Ya, tapi juga ada kepentingan. Namun kepentingannya lebih tinggi. Dia beramal kenapa? Karena memang untuk dekat dengan Allah. Bukan pemberiannya, tapi sudah level di atasnya, untuk dekat dengan Allah. Untuk apa dia beramal? Untuk dekat dengan Allah. Level yang kedua ini juga disebutkan dalam Al-Quran, diperintahkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan, wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah, tujulah kepada Allah melalui wasilah. Artinya dekati Allah dengan wasilah. Apa wasilah di sini? Yaitu dengan amal. Wasilah itu perantara. Dekati Allah, tempuh jalan menuju Allah, capailah Allah bil wasilah, dengan wasilah, dengan beramal. Ini level kedua. Level kedua ini dia dekat dengan Allah dengan cara beramal. Dia menuju kepada Allah dengan cara beramal. Jadi amal itu tidak lagi dia pakai untuk mengharap pemberian Allah. Seperti orang pada level pertama tadi, dia sudah beramal itu memang untuk dekat dengan Allah. Model yang kedua ini, dia tidak terlalu mempermasalahkan lagi pemberian Allah. Mau dikasih, mau tidak dikasih, dia tidak ada urusan lagi. Dia sudah naik tingkat. Kalau tingkat pertama tadi masih banyak mengeluh. Tingkat pertama tadi masih banyak mengeluh. Saya sudah berdoa, tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Karena tujuan dia berdoa, yaitu tadi. Saya sudah sholat, tapi hidup kok tidak ada perubahan. Saya sudah baca Al-Quran, saya sudah buat amal soleh, saya sudah bersedekah, tapi kok gini-gini aja. Dia banyak mengeluh, karena memang tujuannya untuk pemberian tadi. Ketika dia sudah berbuat, tapi pemberiannya belum kunjung nampak atau datang, maka dia mengeluh. Level kedua, dia tidak mengeluh lagi. Karena dia beramal memang Allah yang dia tuju. Yang penting dia dekat dengan Allah. Mau Allah kasih, mau tidak Allah kasih, dia tidak ada urusan lagi. Kenapa dia bersedekah? Karena dia ingin dekat dengan Allah. Maka walaupun dia sudah sedekah banyak-banyak, tapi mungkin secara zahir tidak nampak hasilnya, dia tidak ada masalah. Memang dia sedekah bukan untuk dibalas. Dia sholat, tapi makin dia sholat, hidupnya makin penuh dengan cobaan. Tidak ada masalah. Karena memang dia sholat bukan untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk minta ini, minta itu. Memang dia sholat karena dia ingin dekat dengan Allah. Nah, ini level kedua. Nampak bedanya. Level pertama sama level kedua. Nah, ada level ketiga. Tapi sebelum level ketiga ini, level 1 dan kedua ini, ketika mereka jatuh dalam maksiat, maka mereka akan cepat berkurang semangatnya dalam beribadah. Mereka mudah putus harapannya kepada Allah. Dan
dekat dengan putus asa. Ini level pertama, level kedua tadi. Maka level pertama ini, level kedua ini menjadi target syaitan yang mudah untuk diterobos oleh syaitan. Karena tujuan syaitan itu menggoda manusia untuk berbuat maksiat, bukan maksiat itu. Tujuan syaitan itu bukan maksiat itu yang dia tuju. Bukan seorang hamba itu berbuat maksiat. Tidak sampai di situ tujuan syaitan ketika mengganggu manusia untuk berbuat maksiat. Karena kalau masalah seorang manusia jatuh kepada maksiat, tanpa syaitan pun dia akan jatuh dalam maksiat. Karena manusia itu sehebat apapun dia pasti akan berbuat maksiat. Tanpa setan pun dia berbuat maksiat manusia itu. Sebagaimana Allah katakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti. Maka ada tidak ada setan itu, manusia pasti buat dosa. Maka jangan selalu dosa itu yang disalahkan setan. Setan juga akan protes nanti di hari akhirat. Ya. Jadi tujuan setan menggoda manusia itu bukan inti maksiat itu, tapi efek daripada maksiat itu. Ketika seorang hamba yang salih dia jatuh dalam maksiat, kemudian dia berputus asa, itulah tujuan setan. Ketika seseorang pelaku maksiat, kemudian setelah dia berbuat maksiat, dia putus asa, putus harapan. Dia mulai merasakan dirinya itu tidak layak. Dia merasakan dirinya itu jauh dari Allah. Allah meninggalkannya. Itulah tujuan setan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innahu la yai'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Tidak boleh ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, kecuali orang-orang yang tidak beriman. Maka hati-hati ya. Maka level pertama tadi, level kedua tadi, tingkat pertama, tingkat kedua, mereka beramal dua-duanya, tujuannya beda, namun dua-dua tingkat ini begitu mereka jatuh dalam maksiat, ada efek yang berat. Dan kita temukan betapa banyak orang-orang yang tidak istiqomah gara-gara mereka cuman berada di tingkat pertama, tingkat kedua, tidak mau naik ke tingkat ketiga. Ya, itu banyak kita temukan. Ada orang-orang semangat beribadah, sebulan, 2 bulan, setahun, selalu ke masjid. Begitu terjatuh dalam maksiat, maka mulailah dia kurang ibadahnya. Mulailah dia tidak istiqomah. Karena tadi dia mulai kurang harapannya kepada Allah. Ya. Ketika dia sudah beramal, tapi kemudian apa yang dia tuju daripada amalan itu tidak kunjung nampak, dia mulai kurang ibadahnya. Dia mulai kurang semangat menuju Allah. Nah, ini efek kalau kita terus berada di tingkat pertama dan tingkat kedua. Walaupun kita memang umumnya berada di tingkat itu, baik orang yang sedang berbicara maupun si pendengar, sama-sama berada jatuh bangun di tingkat pertama, tingkat kedua. Tapi kita tidak boleh merasa cukup berada di tingkat pertama, tingkat kedua itu.
Apalagi tingkat pertama ini nampak sekali ini. Nampak sekali licik dalam beramal. Tingkat kedua. Kemudian tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini, tingkat pertama dan kedua tadi diistilahkan dengan as-salikun. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, menuju Allah dengan cara-cara tadi. Tingkat ketiga, inilah yang disebut dengan al-arifun, ahlul ma'rifah. Mereka cinta kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka umatmu, qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Muhammad. Cinta dulu, kemudian baru beramal. Artinya dia beramal karena mencintai Allah, bukan sebaliknya. Maka setiap apapun yang dia lakukan, setiap amalan yang dia lakukan karena cinta. Orang yang cinta itu dia buta. Ketika dia melakukan sesuatu karena cinta, maka dia akan buta. Itulah yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, ingin seandainya aku bisa membakar surga dan neraka, agar manusia tidak menyembah surga dan neraka, tapi menyembah Allah. Karena Rabi'ah Adawiyah telah menjadi buta karena dia telah mencintai Allah. Ketika dia sudah mencintai Allah, maka apapun yang dia lakukan untuk Allah itu tidak ada lagi sedikit pun kepentingan. Tidak ada tujuan apapun. Sudah cinta kepada Allah. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun. Apabila cinta kepada Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah ini, yang ada di atas bumi ini, semuanya tanah. Tidak ada arti apa-apa lagi. Jadi dia beribadah kepada Allah karena cinta. Mau dia jatuh, tetap dia bangun. Hari ini dia terpeleset, hari ini dia bangun. Dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi dia beramal soleh, dalam kondisi dia tidak beramal soleh, Allah kehendaki dia terpeleset, dia tetap bangun dan menuju Allah. Sampai Allah katakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, lihatlah itu hambaku. Meskipun dia terjatuh, meskipun dia terpeleset, dia tetap bangun untuk menuju kepadaku. Nah, level ketiga ini, dia tidak ada lagi urusan dengan putus harapan. Dia tidak ada lagi urusan dengan putus, apalagi putus asa. Karena dia beribadah kepada Allah karena cinta. Ini level ketiga. Dan tiga level ini, tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Tidak dicela dalam Al-Quran. Mau pilih level pertama silahkan, mau pilih level kedua silahkan, mau pilih level ketiga silahkan. Tapi bagi orang yang ada rasa malu kepada Allah, bagi orang yang merasa berterima kasih kepada Allah, bagi orang yang bersyukur kepada Allah, dia malu untuk terus berada di level pertama.
Begitu banyak sudah nikmat yang Allah telah berikan. Masihkah dia mengharap terus pemberian Allah? Dia merasa keberatan berada di level kedua. Karena level pertama, level kedua, dua-duanya masih bergantung pada amalan. Ini adalah maksud tadi Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi level ketiga, dia tidak bergantung lagi pada amal. Bukan berarti dia tidak beramal. Justru amalan dia itu lebih dahsyat. Karena bukan amalan lagi persoalan dia, Allah sudah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa sanggup salat malam dari jam 1 malam sampai jam setengah 5 pagi? 4 jam salat tahajud, 4 jam setengah. Berdiri tidak berkutik bagaikan orang mati. Kalau level pertama tidak sanggup itu. Level kedua tidak sanggup itu. Yang sanggup seperti itu adalah level ketiga. Ketika dia sudah mati rasa, sudah betul-betul cinta. Orang cinta itu, orang kalau sudah cinta, dia buta, dia mati rasa kepada selain yang dia cintai. Kepada selain yang dia cintai tidak ada rasa lagi. Hilang, mati rasa. Inilah yang disebutkan oleh Aisyah, Rasulullah itu kalau sudah salat malam, dia seperti orang mati. Sering Aisyah itu kalau Rasulullah sudah salat malam, kalau sujud disentuh sama Aisyah, dicek. Dicek. Ini kok tidak bergerak, sujudnya tidak bergerak-gerak. Bukan 5 menit, bukan 10 menit. Bukan 30 menit. Maka Aisyah itu kalau terbangun malam melihat Rasulullah sedang sholat, sedang rukuk, sedang sujud, dicek, disentuh, saat dipegang. Ternyata masih ada gerak dikit. Masih hidup. Kita tadi subuh saja, baru setingkat surat As-Sajadah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, leh pupu kata mak tagaru ino. Itu baru 10 menit. Geraknya udah entah kemana-mana udah. Apalagi salat sendiri. Ya. Kalau salat jamaah nggak enak lah, terlalu ini ada orang sesamping. Kalau salat sendiri, itu beda. Efek level tadi. Jadi mereka yang sudah level ketiga itu sudah mati rasa kepada selain Allah. Karena mereka itu sudah sampai pada mahabbah, cinta kepada Allah. Apakah mereka tidak mungkin berbuat maksiat? Tidak mungkin mereka tidak berbuat maksiat. Karena mereka masih manusia. Mereka berbuat maksiat. Artinya bukan berarti melegitimasi mereka berbuat maksiat. Tidak. Itu sudah sunatullah. Sesalih apapun manusia, sealim apapun manusia, khata'un kata Rasulullah, pasti dia tersalah, pasti dia berbuat dosa, pasti dia terpeleset, pasti dia melakukan noda. Kecuali Rasul yang merupakan maksum. Tapi detik ini mereka berbuat maksiat, detik ini mereka tetap bangun tegak, tetap Allah. Jatuh bangun mereka Allah. Enak tidak enak mereka Allah. Ini orang-orang level ketiga ini tidak ada urusan lagi dengan masjid ber-AC, masjid harus begini begitu, tidak ada urusan lagi. Dimanapun mereka berada, mereka tetap dengan Allah. Kita kan masih tergantung kondisi. Begitu misalnya AC masjid sudah bermasalah, dah langsung kita protes. Ini kita tidak bisa ibadah ini, tidak bisa sholat ini. AC-nya belum pasti, perbaiki hati-hati, lagi bandar semayang. Ya. Ini masjidnya kok seperti ini. Kita masih bergantung pada kondisi di sekitar kita, karena belum mahabbah tadi. Ya. Orang mahabbah itu seperti itu, mati rasa. Orang mahabbah itu dia sudah terluka, tapi dia nggak tahu dia sudah terluka.
Saking cinta itu membuat dia gila. Seperti seorang tabi'in itu yang dulu pernah kita sampaikan. Saya sudah lupa juga nama beliau itu. Seorang alim besar, orang saleh, ahli ma'rifah. Suatu ketika kakinya luka. Ya. Kemudian diundang oleh lukanya itu dalam proses perjalanan diundang oleh khalifah ketika itu. Atau pemimpin ya, pada masa itu seorang raja, dia diundang untuk diminta pendapatnya. Dalam perjalanan jauh, entah bagaimana ceritanya, dia terjatuh, kemudian kakinya luka. Tentu perjalanan dulu itu memakan waktu berminggu-minggu. Hingga sampai ke istana, kakinya itu sudah luka parah. Kemudian oleh raja dipanggil tabib untuk dicek lukanya itu untuk disembuhkan. Begitu dipanggil tabib, kata tabib itu, wahai syekh, kakimu ini harus diamputasi. Ini luka parah. Kalau tidak segera diamputasi, ini akan melebar, membusuk. Maka kemudian kata tabib itu, namun wahai syekh, untuk proses kita operasi, kita potong, Anda harus minum khamar. Kalau bahasa kita sekarang untuk apa istilahnya? Bius. Nah, dulu bius itu dengan minuman agar hilang rasa, ya, agar orang itu tidak sadar diri kemudian dioperasi. Kata syekh tersebut, dari semenjak aku balik sampai hari ini, aku sangat menjaga tubuhku ini tidak bersentuhan dengan yang diharamkan oleh Allah. Apakah aku akan membiarkan gara-gara luka ini aku bersentuhan dengan barang haram itu? Kata tabib itu, tapi tidak ada cara lain. Kalau Anda tetap kita potong kaki dalam kondisi sadar, Anda bisa mati. Karena rasa sakit yang berat dan darah yang darah yang kehilangan darah, Anda bisa mati. Kata syekh tersebut, ada cara lain. Lakukanlah amputasi tersebut atau operasi tersebut ketika saya sedang sholat. Saya akan sholat hajat 2 rakaat. Dalam proses saya sholat, lakukanlah operasi itu. Maka kemudian ini kisah nyata, bisa di dalam siar kitab-kitab siar ya. Maka kemudian syekh ini sholat hajat 2 rakaat. Sambil sholat dilakukanlah amputasi tadi. Dipotong kakinya, kemudian diambil api, dibakar. Karena dulu kan ada alat teknologi yang canggih. Dibakar untuk biar darahnya itu terhenti. Selesai dipotong, selesai dibakar, itu dalam kondisi tidak dibius itu. Kemudian dibakar, darah terhenti semua, kemudian ditutup. Dalam kondisi syekh tersebut sedang sholat. Selesai sholat, operasi pun selesai. Apakah kisah ini akan mudah diterima oleh kita? Tidak, karena kita masih berada di tingkat pertama atau tingkat kedua. Kisah ini hanya bisa dirasakan dan diterima oleh orang yang sudah berada di tingkat ketiga. Karena cintanya sudah terlalu tinggi kepada Allah, maka dia sudah mati rasa. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari ini bukan beliau mengatakan tidak boleh berada di tingkat pertama atau tingkat kedua dalam tujuan beramal, tetapi capailah tingkat ketiga. Mulailah latih diri beribadah karena cinta kepada Allah. Mulailah latih diri karena cinta kepada Allah, maka kemudian beribadah. Sehingga kalaupun terjadi maksiat, kita tetap semangat, tidak mudah putus asa. Seandainya apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita juga tidak mudah mengeluh kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini
dapat kita pahami bersama dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah akan kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.